Shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Apapun musim hidup kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Dalam susah, dalam senang, Dia Tuhan yang baik. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, apapun kondisi hidup kita.
Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Musim akan selalu berganti Tuhan, tapi benar Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau menyertai kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau menjaga kami dan bahkan menolong hidup kami. Terlebih Tuhan, kami diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Hidupi kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Bakar kami dengan api roh-Mu Tuhan. Supaya ibadah kami Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Kita lanjut dengan apa yang tidak pernah didengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara percaya dulu sekarang tidak pernah berubah. Ya, kalau dulu Tuhan mampu mengadakan mujizat, hari ini pun Tuhan mampu. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar mengasihi Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan dalam perkataan kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami punya Bapa yang hidup Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Engkau yang selalu lekat dengan kami Tuhan. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau selalu setia bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk arti kematian-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus berkata, Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya pemulihan sedang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan menyembuhkan hidup kami. Tuhan akan menolong hidup kami Tuhan. Hari-hari akan semakin sulit, tapi kami akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengarkan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan biarlah firman itu boleh tertanam Tuhan dalam tubuh kami, dalam hidup kami, dalam jiwa kami, dan terlebih dalam roh kami Bapa. Imani Tuhan, kami mau mengimani firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berkati Pak Dom yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Bela apa yang keluar dari lidah mulutnya Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau siap Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya beri judul stres positif atau stres baik. Nah, karena biasanya kita berpikir bahwa stres itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang buruk. Tapi ada stres yang bernilai positif bagi kita. Dan itu dituliskan dalam Mazmur 42 dan 43. Saya hanya akan baca 3 ayat yang diulangi dan isinya sama. Yang pertama Mazmur 42 ayat 6. Dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 42 sampai 72 ini adalah Mazmur Bani Asaf, Korah dan Yedutun. Dan ada beberapa di dalamnya diselipkan Mazmur Daud. Nah, tetapi Asaf, Korah, Yedutun ini adalah pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Kaum Lewi yang biasanya melayani musik di rumah Tuhan. Nah, tetapi mereka juga sama seperti kita mengalami stres. Tapi stresnya ini bersifat positif. Dan dikatakan di sini stres normal ini menambah kekuatan dan daya tahan. Jadi saudara, kita yang bekerja, kita yang melakukan kesibukan kita hari-hari ada tekanan-tekanan, ada stres. Tapi kalau kita mundur, kita tidak akan melanjutkan pekerjaan yang menuntut konsentrasi, yang menuntut perhatian, yang menuntut kita
melakukan semuanya dengan tegang dan sebagainya. Nah, sementara kalau stres dalam bahasa psikologi ini berbeda. Dalam bahasa psikologi dikatakan stres adalah suatu pengalaman luar biasa melampaui batas kemampuan kita. Jadi itu menurut psikologi ya. Jadi sesuatu yang melampaui kemampuan kita, melampaui akal kita, kesanggupan kita untuk memikirkannya, kita pasti tertekan. Dan dikatakan bahwa tekanan itu dapat menimbulkan distorsi, artinya gangguan. Nah, ini menurut Profesor Heath ya. Jadi umumnya yang dipegang orang bahasa psikologinya, bukan bahasa Alkitab. Nah, itu sebabnya saya mau menyampaikan ini supaya kita melihat bahwa apa yang dibuat oleh Bani Korah di sini bukan berkaitan dengan persoalan biasa, tetapi berkaitan dengan pelayanan di hadapan hadirat Tuhan. Jadi kalau stres normal ini menambah kekuatan daya tahan tubuh, berarti positif ya. Nah, jadi jangan bahasa psikologinya ini. Yang berikutnya, nah kita lihat bahwa stres menurut ayat yang tadi saya baca, 42 ayat 6, 42 ayat 12, dan 43 ayat 5, itu dalam bahasa Inggris dikatakan downcast. Dan downcast itu berarti apa? Sedih, putus asa, bahkan sudah mendekati depresi. Dan dikatakan apa? Orang kurang semangat, berduka cita. Jadi mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau sedih? Mengapa engkau putus asa? Mengapa engkau depresi? Mengapa engkau kurang semangat dan sebagainya? Lalu disambung dalam ayat-ayat ini, dan gelisah di dalam diriku. Kata gelisah ini berarti apa? Cemas, resah, tidak tenteram, atau selalu diliputi oleh kekhawatiran. Jadi dua hal ini sekaligus dialami oleh Bani Korah, yaitu mereka sedih, depresi, kurang semangat, lalu cemas, resah, tidak tentram, selalu khawatir tentang segala sesuatu. Nah, tapi kita lihat faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya disebutkan dalam pasal 42 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah. Jadi stres ini stres positif. Dia rindu seperti rusa, rindu akan sungai yang berair. Dan ketika saya masih SMA, musim kemarau begini, kita berburu rusa. Tapi itu malam hari di sungai-sungai yang tinggal airnya sedikit, karena rusa bagaimanapun dia harus minum. Dan dia akan datang itu subuh. Nah, sehingga saya pernah ikut itu, kita di atas pohon bikin tempat untuk memata-matai rusa ini supaya nanti bisa ditembakkan sedang dia minum. Nah, ini berarti apa? Satu kerinduan yang mempertaruhkan jiwanya. Nah, tetapi stres yang diakibatkan di sini apa? Ialah kerinduan kepada Allah. Jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Dan dikatakan bahwa bilakah aku boleh datang? Saya kira ini stres yang sedang terjadi bagi kita semua, para hamba Tuhan, para aktivis. Karena Mazmur 42 sampai 72 ini dikhususkan bagi mereka yang sering melayani di hadirat Tuhan, Bani Korah ini. Bilakah aku datang? Kita dibatasi sekarang ini dengan situasi yang tidak normal ini. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara tinggal di rumah terus menerus, nanti mungkin kita berpikir, kenapa saya stres, kenapa saya mengalami ini. Mungkin di dalam hati kita tanpa kita sadari rindu untuk datang kepada Allah, rindu supaya gereja dibuka lagi, rindu supaya kita menikmati persekutuan dengan saudara kita seiman. Nah, kemudian dikatakan yang kedua yaitu faktor penyebabnya di sini yaitu bahwa ini merupakan apa? Satu, stres yang sifatnya spiritual.
yang bersifat internal, yang lahir dalam diri Bani Korah. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Bapak Ibu sangat merindukan suatu suasana normal sehingga kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Lalu teringat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketujuh, jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Jadi Bani Korah ini teringat akan situasi normal yang Tuhan buat. Bagaimana orang-orang dari Hermon, bagaimana orang-orang dari gunung Misar, mereka berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan pada hari-hari istimewa. Setahun 3 kali mereka harus datang ke Yerusalem. Dan kerinduan ini membuatnya apa? Jiwaku tertekan. Jadi bukan tertekan karena ditagih utang pinjaman online, bukan. Bukan karena masalah kehidupan sehari-hari, tapi kerinduan akan Tuhan. Kerinduan ingin bersekutu dengan Tuhan. Lalu rindu melayani Tuhan. Ayat yang keempat pasal 43. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Jadi sumber sukacita bagi Bani Korah yaitu mereka menghadap mezbah Tuhan. Mereka bisa melayani kembali di altar Tuhan. Saudara dan saya coba buktikan aja. Mungkin kita yang selama ini aktif, lalu di masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun lebih, kita tidak memimpin pujian lagi, kita tidak main musik lagi, kita tidak lagi melakukan pelayanan yang dipercayakan pada kita. Maka yang terjadi apa? Jiwa kita tertekan. Nah itu berarti apa? Tertekan yang positif. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraan. Artinya bahwa Bani Korah ini semakin menjauh dari Allah, semakin hilang sukacita, semakin hilang kegembiraannya. Nah karena itu dia bilang di sini, aku dapat pergi ke mezbahmu dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Nah karena Bani Korah, Asaf Yedutun itu pemain musik menurut 2 Tawarik ya. Jumlah mereka 4.000 orang. Nah coba bayangkan bahwa itu tiba-tiba seolah-olah hilang dari rutinitas mereka. Dan saya kira banyak hamba Tuhan juga begitu. Tanpa sadar stres. Karena tiap minggu tidak khotbah. Hanya online, saksikan sendiri khotbahnya kan. Dengar sendiri kan. Saya kadang-kadang dengar apa yang sudah direkam. Kayak biasa-biasa aja ya. Nah tetapi jelas di sini bahwa ini ditujukan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Nah kemudian yang kedua, sindiran orang fasik. Nah ini barangkali juga terjadi pada kita saat ini. Di pasal 42 ayat yang keempat di sana. Ya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini stres positif tapi datangnya dari luar, eksternal, di luar diri kita, orang-orang fasik. Ketemu kita mungkin nyindir. Loh biasanya kebaktian, tapi sekarang ke hari Minggu jalan-jalan ya. Nah dia cuma tanya begitu, tidak bermaksud lain-lain. Kita yang stres, kita yang tertekan. Ketemu orang kok nggak melayani ya. Kok sekarang ini tiap hari, tiap minggu di rumah aja ya. Ini membuat kita tertekan. Nah sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya jangan Bapak Ibu cari-cari apa faktor penyebabnya. Ini jelas Alkitab bahwa kerinduan kita untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan pertanyaan yang sering muncul ya, karena kita hari Minggu, orang-orang percaya di seluruh dunia beribadah. Sekarang ini hari Minggu tidak. Ketemu orang mau kemana? Kok nggak ibadah? Kok nggak melayani? Dan sebagainya. Pertanyaan itu saja bisa membuat Bapak Ibu juga mengalami stres. Ayat yang ke-11. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku.
Jadi orang fasik itu, katanya beriman tapi sion ogenya. Saudara ini tertekan seperti tikaman tikaman maut ke dalam tulangku. Jadi ini yang seringkali kita tidak menyadarinya, yaitu apa? Ini saya sedang mengajar satu STT di Depok itu interaksi antara psikologi dengan teologi, dan saya ajak mereka kita lihat ini Alkitab. Kadang-kadang tulang kita ngilu semua, sakitnya bukan main. Kita pergi ke dokter periksa nggak ada indikasi medis apa-apa. Nah itu muncul apa? Dari kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Saudara datang lagi ke ibadah pasti sembuh udah. Nah kalau pergi ke dokter bolak-balik nggak akan ketemu obatnya. Karena ini dikatakan apa? Seperti tikaman maut. Jadi kita merasakannya, tapi gejalanya tidak ada. Rasa sakitnya iya. Jadi coba saudara bayangkan bahwa tikaman maut ke dalam tulang. Wah kalau daging kita kena duri aja sakitnya bukan main. Apalagi tikaman itu sampai ke tulang. Itu pasti satu perasaan yang sangat luar biasa menyakitkan kita. Lalu di pasal 43 ayat 1, berilah kepadaku keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Karena itu kan banyak orang menyindir-nyindir. Sekarang ini kita ketemu tiap hari. Mungkin orang tidak bermaksud apa-apa, tapi sindiran itu seperti tikaman tadi. Ini sangat menohok katanya ya. Menusuk dalam hati, kok nih sekarang hari Minggu kok jalan-jalan ya. Bagaimana? Takut juga ya. Nah, kita sebagai manusia pasti menghadapi yang seperti itu. Lalu yang berikutnya. Nah, akibatnya. Jadi akibat stres positif ini mirip-mirip juga dengan stres psikologi tadi. Sehingga kadang-kadang para pakar ini tidak bisa membedakan. Saudara yang membaca Alkitab yang paling tahu lah. Ya, di pasal 42 ayat 4 tadi sudah saya bacakan. Yaitu bahwa dikatakan di sini, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Jadi kita sedih yang tidak tahu apa penyebabnya. Kadang-kadang kita hubungkan dengan situasi kita, pekerjaan kita, penghasilan kita dan sebagainya. Tapi masalah utama bukan itu. Masalah utama di kerinduan, seperti rusa merindukan air, seperti rusa yang merindukan sungai. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi bagaimana kita terus kembali mencari hadirat Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, itu yang akan menolong kita. Nah kemudian di ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ini positif. Jiwanya gundah gulana karena dia membayangkan kalau di tradisi Israel itu setahun 3 kali hari raya besar. Pondok daun-daun, Paskah, kemudian hari raya roti tidak beragi. Itu ribuan orang dari seluruh Israel berkumpul sehingga kepadatan di Yerusalem itu luar biasa. Dan rupanya Bani Korah kehilangan momen itu. Kapan melihat orang-orang bagaimana mereka berjalan maju dalam kepadatan manusia berjubel datang ke rumah Tuhan. Nah sekarang ini kesepian. Jadi ini kesepian rohani ya. Kadang-kadang membuat Bapak Ibu juga stres ya. Makanya kan kalau sekarang dengan perangkat-perangkat elektronik itu kan sebenarnya kita tertolong juga. Coba kontak kawan. Tapi jangan hanya WA untuk yang fun-fun aja. Coba bicara firman Tuhan, sharing pelayanan dan sebagainya. Dan saya tahu bahwa Tuhan, untuk saya pribadi, Tuhan menolong saya. Ini tiap kali ada yang tipe-tipe telepon, Pak, bisa nggak pimpin ini online? Ada yang tadi saya katakan ada sekolah teologi yang saya nggak kenal satu orang tiba-tiba minta ngajar.
sepanjang semester ini. Dan topik yang seperti ini. Dan saya katakan berapa kali, oh sepanjang semester, oh nggak apa-apa, justru itu bagus. Supaya apa? Waktu saya tidak digunakan untuk hal-hal yang bisa menimbulkan saya stres. Mengapa jiwaku gundah gulana? Bagaimana aku maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke dalam rumah Allah. Dan dia sangat terindu. Kapan ya jadwal saya main musik? Kapan ya saya WL? Kapan ya saya ini? Nah itu saja sudah menjadi penyebab yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Nah sehingga persoalannya begini, jangan pergi psikolog. Saudara cokoki obat nasihat yang gak perlu. Ada di Alkitab. Ada di Alkitab yang harus kita lihat. Nah kemudian menderita secara jasmani juga iya. Tadi ayat 11 sudah dikatakan. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Jadi ini saja juga sudah menjadi satu penderitaan yang luar biasa. Nah ini yang dalam istilah medis disebut sebagai somatoform. Soma itu tubuh ya. Jadi salah satu bentuk penyakit yang kita rasakan dalam tubuh kita. Tapi begitu diperiksa, didiagnosis secara medis gak temukan apa-apa. Nah sehingga kalau orang tidak kuat-kuat imannya mulai mencurigai, jangan-jangan kuasa gelap ini. Jangan-jangan saya disantet orang, didukun orang, belum tentu. Karena ini apa? Penyakit yang kita rasakan sungguh-sungguh ada dalam tubuh kita, tetapi itu tidak bisa dibuktikan secara medis. Nah terjadinya di mana? Ya yang tadi, kerinduan kepada Allah. Kemudian selanjutnya, jadi ini sakit non medis ya Bapak Ibu. Ya, solusinya. Baik ayat 6, 12 maupun pasal 3 ayat 5 yang sudah saya bacakan tadi, itu kalimatnya sama, yaitu apa? Berharaplah kepada Allah. Artinya bahwa kalau kita mengalami gejala itu, jangan pergi ke apotek. Tapi coba cari waktu, masuk ke dalam kamar mulai berdoa. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Jawabannya langsung ada. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur. Jadi orang berharap dan bersyukur untuk keadaan yang tidak normal. Wah, nggak masuk akal tadi kan. Makanya orang fasik mencela tadi ya. Ini tidak normal. Berharap dan bersyukur. Karena apa? Penolongku dan Allahku. Nah berarti yang bisa menolong kita itu bukan dokter, bukan psikiater. Yang menolong Bapak Ibu Saudara itu penolongku, yaitu Allahku. Nah sehingga di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, itu ayat yang luar biasa. Ini juga masih apa? Dari nyanyian Bani Korah yang mengalami tekanan spiritual ini. Dikatakan apa? Allah itu penolong bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi artinya kalau saudara tidak pernah mengalami stres positif, tidak pernah akan terbukti bahwa Tuhan itu menolong kita. Tapi kalau saudara pernah mengalaminya, wah luar biasa Tuhan itu menolong saya ketika saya terhimpit, ketika saya mengalami begitu-begitu. Ternyata saya doa Tuhan menjawab. Ketika saya memuji Tuhan, ada sukacita. Ketika saya niat mau bersekutu, Tuhan memberikan kegembiraan dalam hati saya. Yang kedua, yaitu ingat kebaikan dan kuasa Tuhan. Di dalam pasal 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu bisa ulangi di rumah ya. Dikatakan di sana, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih-Nya pada apa? Siang hari. Jadi itu sebabnya kenapa stres positifin Tuhan campur tangan. Siang hari kita kemana saja, sekarang kan kita mesti jaga jarak, pakai masker dan segala macam. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Siang hari Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada saudara.
Nah, sehingga kalau kita tidak berdoa, kita tidak baca Alkitab, itu lewat. Padahal Tuhan sudah memerintahkan datang kepada saudara dan saya. Lalu apa? Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi Tuhan itu memerintahkan kasih setia siang hari. Bagian kita malam hari berdoa dan memuji Tuhan. Berarti malam hari kita nggak kemana-mana, aman kan? Siang hari justru kita pergi kemana-mana, itu bahaya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Ketika kita mobile bergerak kemana-mana, kasih setia Tuhan menyertai saudara dan saya. Siapa yang bilang hamba Tuhan tidak takut? Saya juga takut, was-was dan sebagainya. Tapi firman Tuhan menjamin bahwa orang-orang yang melayani Tuhan ini, Tuhan memberitahu, siang hari kamu kemana aja, kasih setiaku menyertai engkau. Tapi jangan lupa, malam doa, nyanyikan puji-pujian. Wah, kita siang hari udah kemana-mana, malam udah letih, lesu, tidur, doanya besok pagi. Dirapel ya. Nah, kemudian resolusi secara spiritual ini berarti satu tekad dari dalam diri kita masing-masingnya. Di pasal 43 ayat 1 sampai 3. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah tempat pengungsianku. Berarti bahwa kita sekarang ini diserang oleh macam-macam ini. Kita mengungsi aja ke Tuhan. Cari tempat perlindungan pada Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Padahal tadi di 42 ayat yang ke-9 Tuhan sudah memerintahkan itu. Suruhlah apa? Terangmu datang. Karena pikiran kita juga gelap kalau lagi stres tadi ya. Kalau kita lagi tertekan, lagi sedih, lagi berduka, ini pikiran kita juga gelap. Suruhlah terangmu datang. Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Berarti terang firman Tuhan ini membawa kita untuk melihat keajaiban Tuhan di dalam kita. Lalu melayani dan memuji Tuhan. Tadi sudah disebutkan di ayat yang keempat, aku dapat pergi ke mezbah Allah. Jadi kalau kita tidak bisa datang karena sudah dibatasi, apalagi gelombang kedua kemarin ya lumayan 2 bulan ya, itu betul-betul pembatasan yang sangat dasar. Tapi kita bisa membangun mezbah di rumah kita masing-masing, membangun menara doa, membangun persekutuan di keluarga. Nah, kalau kesempatan ini memungkinkan kita, ya puji Tuhan kita bisa datang kembali ke dalam mezbah Tuhan. Lalu yang kelima, menerima undangan dari Tuhan Yesus. Nah, karena jelas bahwa stres demikian bukan stres karena persoalan duniawi, tapi karena kerinduan kita kepada Tuhan tadi. Nah, sehingga Alkitab sudah memberitahu bahwa sumber kita menemukan sukacita, kehausan kita bisa hilang, itu adalah ketika kita menghampiri Tuhan Yesus dan mendengar undangannya, meresponinya. Di dalam Yohanes 7:37 sampai 44 saya bacakan ya untuk Bapak Ibu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kan tadi seperti rusa, rindu akan sungaimu. Sekarang Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Hati kita bukan hati yang penuh kekhawatiran, ketakutan, tetapi adem, karena ada aliran-aliran kehidupan yang sejuk. Hati kita segar karena dialiri oleh aliran-aliran hidup. Ya, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Kan kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita percaya. Jadi Roh Kudus tidak akan membiarkan kita dari dalam hati kita meluap sukacita, meluap ucapan syukur, meluap di dalam diri kita kesejukan oleh karena Roh Kudus yang mendiami kita. Walaupun di sekeliling kita panas, orang lain mungkin gerah,
tapi dalam hati kita diliputi oleh sukacita oleh karena kuasa Tuhan yang menolong kita tadi ya. Nah kemudian di pasal 11:28 itu udah jelas ya, di Matius maksud saya 11. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Dan jiwa lo. Nah sekarang orang kalau tidak datang kepada Tuhan, jiwanya bukan tenang, tetapi tegang. Nah beda huruf aja. Ya kan? Kalau menjauh dari Tuhan, jiwamu tidak akan tenang, tapi tegang. Ya. Ya kalau tegang itu G-nya, gusar, galau, gelisah. Nah semua kan. Kalau N-nya apa? Tenang, nyaman, dan sebagainya. Tuhan sudah menyediakan. Jadi Bapak Ibu, saya rasa bahwa ini kita alami semua. Jadi tapi sekali lagi bahwa ingat ini adalah stres positif. Untuk membuat kita lebih kuat tadi. Jangan pakai bahasa psikologi, wah ini melampaui kemampuan saya. Akan terjadi distorsi. Akan terjadi gangguan. Tidak. Kalaupun ada, responi undangan Tuhan ya. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang mendiami kita, penghibur kita, penolong kita, sumber sukacita kita, dan dia akan membuat kita lebih berani. Ya. Ada kawan saya tanya kapan? Udah 2 tahun kami nggak jelas ini kapan. Tapi dari wajahnya itu keluhan Bani Korah ada di wajahnya. Saya baca di raut wajahnya. Ya bersyukur Bapak Ibu. Kita semua datang bukan tidak ada resiko, tapi tadi pada siang hari aku memerintahkan kasih setiaku. Siang hari kita bergerak kemana-mana, kita tidak sendirian. Kasih setia Tuhan bersama-sama dengan suruhlah terangmu datang kepadaku, sehingga kita melihat segalanya lebih jelas. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini Rosani sedang minum bisa dibedil orang, bisa ditembak orang. Itu kan, tapi kalau kita mencari Tuhan Yesus, air tidak kita cari, sudah di dalam diri kita. Baik, mari kita angkat pujian yang ini, lagu ini beberapa versi ya, tapi saya ambil versi yang paling tua. Nah, karena ada kaitan dengan Tuhan Yesus yang mengundang kita untuk menikmati keindahannya. Dia sangat berarti bagi kita. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan, Engkau mengetahui situasi yang saat ini kami hadapi di seluruh dunia. Bahkan di tengah-tengah kami pun, bahkan dalam diri kami, seringkali kami gelisah, seringkali kami juga tertekan ya Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa apabila kami datang kepada Engkau, sumber air kehidupan, maka dalam diri kami mengalir aliran-aliran air hidup. Dan Tuhan membuat itu terjadi pada jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah ada sumber yang memberikan kesejukan, kesegaran oleh karena Roh Kudus yang mendiami hati kami semua. Tolonglah ya Tuhan, genapi firman-Mu, bahwa Engkau akan memerintahkan kasih setia-Mu menyertai kami pada siang hari, kemanapun kami melakukan usaha dan pekerjaan kami, kemanapun kami pergi di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami, memelihara nyawa kami, menjauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami kehendaki, supaya kami berjalan maju
ke dalam kepadatan manusia untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami, Allah kami. Dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini, dan Engkau genapi firman-Mu bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami meteraikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kami bisa beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya sungguh-sungguh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semua saudara-saudara kami yang sudah melayani tim ibadah Sinai. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan, semakin giat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat, bersama dengan keluarga juga, pakai selalu di dalam pelayanan mereka, menjadi alat di tangan Tuhan dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Dan khususnya pada hari ini kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah di dalam keadaan sakit, kami mau membawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pemulihan. Kami bersyukur saudara-saudara kami yang sakit sudah bisa hadir saat ini. Kalau ada di antara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit, kami sungguh mau membawa kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan pemulihan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Di dalam masalah-masalah kehidupan kami, di dalam kekurangan, di dalam segala hal yang harus dihadapi saat ini, biarlah Tuhan yang memberikan juga pertolongan kepada setiap kami semuanya. Bapa, kami juga berdoa kalau ada yang berkekurangan, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang berlimpah. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka, berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat anak-anak kaum muda, biarlah Tuhan memberkati mereka, tetap setia, tetap bersemangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan jodoh-jodoh yang terbaik di dalam hidup mereka, pasangan yang sepadan di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Dan kami sungguh mempunyai pengharapan hanya kepadamu di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami di pusat maupun di daerah. Biarlah memberkati mereka Tuhan dengan hikmat, mengatasi semua masa pandemi ini dan dampaknya yang terjadi di negara kami. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami tetap bersyukur dan kami percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami dan kembalikan kami pada saat kami bisa beribadah kembali. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan, baik yang hadir saat ini di tempat ini maupun yang sedang beribadah online. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.